Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Rusdi 212 channel Bang Semangat Lama. Pada kesempatan kali ini, video yang ingin kami bagikan mengenai cara atau alur singkat pengerjaan IMIS G3 Simpatika Kemenak terbaru semester ganjil tahun pelajaran 2026-2027 dari awal sampai dengan akhir. Silakan nantinya Bapak Ibu akses alamatnya https://imisgitika.kemenak.go.id. Login sebagai admin madrasah menggunakan password sebelumnya IMIS MP atau IMIS DIP. Dan catatannya, silakan nantinya menyesuaikan kembali jika ada update atau perubahan pada sistem aplikasi IMIS G3. Silakan Bapak Ibu akses alamat imisgitika.kemenak.go.id. Lanjut, login sebagai admin madrasah. Caranya seperti biasa, masuk dengan akun IMIS 4.0. Jika berhasil login, tampilannya seperti ini. Pastikan tahun pelajarannya 2026-2027 semester 1 atau ganjil. Langkah pertama untuk pengerjaannya, kita masuk ke bagian menu madrasah. Kita masuk ke bagian mata pelajaran. Klik mata pelajaran. Oke. Berikutnya Bapak Ibu, silakan klik generate kurikulum tambahan. Dicoba terlebih dahulu, klik generate kurikulum tambahan. Ini jika ada, klik terlebih dahulu. Oke. Jika nantinya Bapak Ibu menggunakan kurikulum yang lainnya yang belum tergenerate, silakan dipilih, lakukan generate. Jika Bapak Ibu hanya menggunakan satu kurikulum dan sudah digenerate seperti ini, kami hanya menggunakan kurikulum Merdeka, sudah tergenerate, artinya tidak perlu lagi digenerate. Ini bagi yang belum saja atau bagi yang mempunyai dua paket kurikulum atau kurikulum yang lainnya. Silakan digenerate Bapak Ibu. Ini kami batal karena sudah tergenerate untuk kurikulum merdekanya. Kita batal. Berikutnya Bapak Ibu, jika ada informasi atau menu perbaharui mapel, silakan klik perbaharui mapel. Yang ini klik iya. Di sini berhasil menambahkan 51 mata pelajaran yang baru. Maka diklik nanti perbaharui mapel. Selanjutnya Bapak Ibu, kita coba masuk ke bagian menu pengaturan jadwal. Di bagian menu pengaturan jadwal di sini ada dua menu, ada kelola kurikulum dan tambah mode. Untuk kelola kurikulum, Bapak Ibu silakan nanti dicoba lakukan kelola kurikulum. Jika nantinya Bapak Ibu ada dua kurikulum, silakan dicoba dipilih, sesuaikan dengan kurikulum yang berlaku di madrasahnya masing-masing, tinggal simpan. Untuk kami hanya menggunakan kurikulum Merdeka. Kita simpan, kita kembali. Berikutnya Bapak Ibu silakan coba mengatur model jadwal. Untuk mengatur model jadwal, jika sebelumnya sudah ada modelnya, bisa disesuaikan dan diedit. Untuk menambah yang baru, tinggal klik tambah model. Di sini Bapak Ibu kami contohkan menyesuaikan dan mengedit yang sudah ada. Caranya sama, baik tambah baru atau mengedit yang sudah ada. Kita klik tombol aksi untuk mengubah atau mengedit. Kita klik edit. Silahkan disesuaikan nantinya nama modelnya wajib diisi. Maksimal jamnya per hari berapa. Untuk keperluan slotnya atau jamnya. Hingga dimasukkan angkanya. Waktu mulai jam pertama silahkan dimasukkan. Durasinya
berapa per menitnya untuk jam pelajarannya. Keterangan sifatnya opsional, boleh ditambahkan atau dikosongkan. Di sini ada informasi, jadwal waktu akan digenerate otomatis setelah model disimpan. Berikutnya, pengaturan hari libur, silakan menyesuaikan. Centang jika hari libur, misal Sabtu Minggu libur, kita centang. Berikutnya, centang aktifkan model ini. Selanjutnya, Bapak Ibu tinggal simpan. Di sini, Bapak Ibu, ada yang baru, asisten Trombe. Ini nantinya kaitannya dengan Trombe. Sebelum kita ke asisten Trombe, untuk mendetailkan jadwal atau slotnya, Bapak Ibu bisa klik slot template. Jika ingin didetailkan atau disesuaikan slot templatenya, bisa klik yang ini, slot template. Di sini Bapak Ibu bisa disesuaikan templatenya. Untuk penyesuaiannya, Bapak Ibu bisa diklik di bagian templatenya di sini, bisa di bagian hari Senin, jam pertama, bisa saja jika ingin disesuaikan, klik di bagian di sini. Berikutnya, jika ingin dirubah, bisa Senin jam pertama, ini bisa saja ada upacara, bisa disesuaikan, tinggal dimasukkan jamnya, jam berapa, jam mulai kegiatan, jam berakhirnya jam berapa. Bisa saja tinggal klik simpan, jika ingin disesuaikan seperti itu. Namun Bapak Ibu, di bagian di sini tetap terbaca jam pertama. Ini sudah otomatis by system, tidak bisa diedit untuk jamnya. Seharusnya upacara bukan jam pertama atau tidak termasuk jam. Intinya, silakan disesuaikan jika ingin disesuaikan Bapak Ibu. Begitu juga dengan istirahat, jika ingin dimasukkan jam istirahatnya. Jika slotnya nanti kurang, Bapak Ibu bisa ditambah slotnya di bagian awal tadi, tinggal diedit untuk keperluan slotnya jika masih kurang. Berikutnya tinggal disimpan templatenya jika sudah disesuaikan. Kita kembali. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu bisa melakukan assign Trombe yang ini. Klik assign Trombe. Syaratnya Bapak Ibu, Trombenya harus ada atau harus ditarik terlebih dahulu dari image 4.0. Baru bisa melakukan assign Trombe. Jadi syaratnya Bapak Ibu, sebelum melakukan assign Trombe pada model jadwal di sini, kita harus berhasil menarik data Trombe terlebih dahulu dari image 4.0. Jadi ini kita lewati terlebih dahulu. Kita masuk ke bagian menu Trombe. Jika nantinya sudah ada Trombenya, Bapak Ibu tinggal dipilih, lakukan simpan asesmen. Jika sudah ada Trombenya, namun jika belum ada Trombenya, Bapak Ibu masuk ke bagian menu Trombe terlebih dahulu. Silakan coba klik tarik dari image yang ini. Untuk informasinya silakan dibaca terlebih dahulu Bapak Ibu. Kita lanjut ke bagian bawah. Ini yang baru, ada analisa. Jadi kita harus memulai analisa terlebih dahulu atau mengklik mulai analisa sebelum menarik data Trombe dari image 4.0. Kita tarik mulai analisa. Di sini untuk sementara Bapak Ibu pada sistem gagal menghubungkan API image. Jika nantinya gagal, silahkan dicoba dan dicek secara berkala sampai berhasil menarik data Trombe dari image 4.0. Silahkan dicoba secara berkala. Caranya seperti tadi. Jika berhasil, maka akan muncul hasil analisanya seperti ini. Silahkan dilihat hasil analisanya bagaimana. Di tempat kami ada satu Trombe yang belum sesuai, dikarenakan jumlah siswanya masih kurang dengan ketentuan per Trombe.
Lalu bagaimana Bapak Ibu jika nantinya ada yang belum sesuai, apakah bisa ditarik untuk tingkat yang sudah sesuai terlebih dahulu? Jawabannya bisa. Caranya untuk menariknya biasanya tidak bisa langsung lewat di sini karena ada tingkat yang masih belum sesuai. Untuk menariknya Bapak Ibu biasanya kembali ke menu setting rombel. Kita contohkan terlebih dahulu bagaimana jika kita lewat di sini dengan catatan ada tingkat yang belum sesuai, apakah masih bisa ditarik atau gagal. Walaupun di sini ada dua yang sudah sesuai, kita coba klik tarik rombel yang valid. Biasanya gagal Bapak Ibu, ada notifikasi atau informasi seperti ini. Rombel belum divalidasi atau tidak sesuai dengan ketentuan. Silahkan analisa kembali. Caranya, jika ingin menarik data yang sudah sesuai, kita kembali ke bagian atas, setting rombel, masuk ke bagian tarik dari image lagi, yang ini. Tunggu hasilnya sampai muncul. Jika nantinya gagal, silakan Bapak Ibu klik coba lagi, sampai muncul hasilnya seperti ini. Berikutnya, Bapak Ibu tinggal dipilih untuk data rombel atau tingkat rombel yang ingin ditarik atau diproses. Di sini Bapak Ibu bisa dipilih semuanya walaupun masih belum sesuai. Bisa kelas 7 di sini ada yang belum sesuai, namun juga bisa dipilih. Namun saran kami alangkah baiknya pilih yang sudah sesuai terlebih dahulu. Walaupun bisa semuanya dipilih dan nantinya bisa diupdate ulang atau ditarik ulang. Untuk cara memilihnya Bapak Ibu tinggal dicentang, misalnya ingin diproses. Kita contohkan, kita centang kelas 7. Ini walaupun belum sesuai. Saran kami, silakan terlebih dahulu yang sesuainya saja ditarik, takutnya nanti ada permasalahan. Centang Bapak Ibu, berikutnya tinggal klik proses. Jika berhasil, nanti akan masuk ke bagian data rombongan belajar seperti ini. Lalu bagaimana jika ada data yang belum sesuai tadi? Untuk data yang belum sesuai, silakan nantinya ditarik ulang dari image 4.0. Pastikan image 4.0-nya sudah diupdate dengan data yang terbaru. Hingga ditarik ulang. Caranya Bapak Ibu untuk menarik ulang, klik di bagian di sini, tarik dari image. Tunggu lagi sampai muncul tadi. Lihat nantinya Bapak Ibu apakah sudah berubah untuk jumlah siswanya di bagian di sini. Jika sudah berubah jumlah data siswanya, bisa Bapak Ibu kembali lagi ke rombel. Kita validasi image di sini. Hingga klik analisa ulang, atau nantinya Bapak Ibu tidak perlu analisa ulang. Jika yakin sudah sesuai saja untuk jumlah siswanya, tinggal nantinya Bapak Ibu update saja. Untuk update-nya bisa langsung di bagian di sini. Sinkron dari image, jika sudah ditambahkan masuk ke rombel di sini. Jika belum ditambahkan, Bapak Ibu lewat di sini. Jika diupdate, lewat di sini lagi. Caranya sama seperti tadi. Pastikan yang belum dipilih. Jika sudah dipilih, Bapak Ibu update-nya langsung kembali ke depan. Hingga sinkron dengan data image. Dengan cara terlebih dahulu lewat tarik data rombel di sini. Untuk caranya tetap tarik data rombel di sini, walaupun sudah masuk rombel. Ini bagi yang belum tinggal dicentang, silakan klik proses. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Intinya tinggal nanti disinkronkan di bagian di sini, sinkron dari image bagian aksinya. Otomatis nanti akan berubah jika ada perubahan jumlah pesertanya atau jumlah siswanya. Di sini karena sudah ada rombelnya, Bapak Ibu, kita lanjut ke bagian tambah atau setting kompetensi yang ini.
Ya, Bapak Ibu tinggal dibaca terlebih dahulu sebelum menambahkan kompetensi. Ada informasi untuk kurikulum Merdeka hanya dapat menggunakan kompetensi umum. Sedangkan kurikulum lainnya dapat menggunakan semua kompetensi sesuai dengan jenjangnya. Cara menambahkan kompetensi, tinggal klik tombol tambah kompetensi. Berikutnya, kita pilih bidang keahlian. Di sini kami contohkan untuk kurikulum Merdeka. Selanjutnya, pilih program studi keahlian. Cuma satu pilihannya, keagamaan. Pilih kompetensi keahlian. Biasanya untuk Kormer atau kurikulum Merdeka cuma ada pilihan umum. Untuk nama, kompetensi, dan kode sudah otomatis by system, tidak bisa disesuaikan dan diedit. Lanjut untuk memilih tingkatnya. Mulai apa? Bisa mulai kelas 7, semua menggunakan yang ini. Karena kami sama kurikulum Merdeka, jadi kami mulai tingkat 7. Jika nantinya Bapak Ibu ada yang menggunakan kurikulum 13, silakan menyesuaikan tingkat mulainya. Berikutnya tinggal disimpan. Klik simpan. Jika berhasil tersimpan, Bapak Ibu akan masuk ke bagian di sini kompetensi. Langkah berikutnya Bapak Ibu, di bagian di sini ada tombol aksinya. Yang ini untuk mengedit, yang ini untuk menonaktifkan, dan yang ini pastikan Bapak Ibu untuk melakukan shift ke tombol yang kosong. Jadi pastikan untuk nomornya tadi sudah masuk, sudah ditarik dari data image, baru nanti shift ke nomor yang kosong. Atau bisa juga nantinya Bapak Ibu jika nomornya belum masuk, bisa di-shift kembali, di-shift ulang, karena akan otomatis terisi untuk nomor susulan. Jika ada lagi nomor yang belum masuk, hingga di sheet yang ini Bapak Ibu, sheet nomor yang kosong, kita contohkan ke bawah, yang belum ter-sheet seperti ini, ada 1, kelas 7, ini belum kami sheet, karena susulan, hingga nantinya klik sheet ke nomor yang kosong. Otomatis nantinya akan terisi semuanya. Oke, seperti itu. Jika nantinya ada lagi susulan, caranya seperti itu. Untuk pertama kali, silahkan klik sheet nomor ke kosong. Otomatis nomor-nomor yang ada di sini yang sudah ada nomornya akan terisi untuk kompetisinya sesuai dengan jenis kompetensi yang kita pilih. Kita kembali, ini sudah selesai. Untuk detailnya ada pada video kami yang lain terkait cara menambahkan kompetensi. Langkah berikutnya, setelah ini selesai di bagian nomor, untuk validasi image, silahkan nanti dicek juga apakah sudah sesuai untuk nomornya di bagian validasi image di sini. Kita lanjut ke bagian kembali ke pengaturan jadwal. Langkah berikutnya belum selesai di sini. Masuk ke bagian ini, assign number, klik assign number atau assessment. Oke. Maka nanti dipilih nomor yang sudah ada. Pastikan tadi nomornya sudah masuk, sudah ditarik dari data image. Hingga dipilih nanti nomornya Bapak Ibu. Seperti ini, bisa dicentang semua. Jika semuanya sudah fix, untuk nomornya sudah sesuai, tinggal simpan assessment. Jika nantinya ingin diubah, ingin dibatalkan, tinggal klik di bagian di sini. Misal ingin di unassessment, hingga dibatalkan seperti ini. Otomatis nanti akan kembali ke bagian di sini tidak tercentang. Kita batalkan karena untuk tingkat 7 masih ada yang belum sesuai. Oke, kami batalkan terlebih dahulu untuk tingkat 7 atau kelas 7 karena siswanya masih belum sesuai jumlah siswanya. Caranya seperti itu, tinggal disimpan. Berikutnya Bapak Ibu, jika sudah semuanya diatur, mulai tadi kurikulum sampai dengan setting modenya, kita masuk ke bagian tambah jadwal mengajar. Tinggal diklik tambah jadwal mengajar. Cara teknis untuk pengerjaannya di bagian jadwal mengajar kurang lebihnya sama dengan tahun semester sebelumnya. Bisa nantinya diinput per kelas atau menggunakan input jadwal
atau bisa menggunakan perketika untuk input jadwalnya. Kita contohkan misal perketika, tinggal diklik di bagian ketikanya, dipilih, klik tambah jadwal. Tingkatnya disesuaikan, misal tingkat 8. Biasanya jika belum melakukan setting kompetensi atau nomor, ininya tidak aktif atau terkunci, tidak bisa lanjut untuk menginput jadwalnya. Kita contohkan sembarang. Slotnya sudah muncul Bapak Ibu. Jika ada informasi seperti ini, untuk slot yang memiliki waktu aktual, bisa klik isi waktu jadwal. Seperti upacara yang kita atur tadi dan jam istirahat, ini aktual Bapak Ibu. Tinggal diklik isi waktu jadwal, klik iya, nanti akan otomatis terisi untuk jadwal aktualnya, seperti istirahat, upacara, kegiatan religi yang sama. Berikutnya untuk input jadwal tinggal dicari jamnya, jam keberapa, tinggal ditambahkan seperti biasa. Dicentang. Contohkan, misal centang seperti ini, hari Senin, Al-Quran Hadis, jam 12, kelas 8. Tinggal disimpan jadwal. Berikutnya, tinggal ditambah jadwal lagi. Untuk analisis linearitas di bagian di sini, silakan nanti dilihat untuk linearitasnya. Lanjut, nantinya presensi P3 bisa diisi. Terkait dengan presensi atau absensi, bisa diisi secara manual, per hari, input masa, atau langsung per bulan. Tergantung yang ingin Bapak Ibu kerjakan per hari atau langsung per bulan. Terkait masalah presensi. Lanjut, untuk pengajuan mutasi P3, silakan disesuaikan jika ada. Misal nantinya ada mutasi masuk atau mutasi keluar, silakan dikoordinasikan dengan madrasah terkait. Langkah berikutnya Bapak Ibu, jika sudah fix semua, termasuk tadi masalah tambah jadwal mengajar, jika sudah diimport semuanya, silakan Bapak Ibu cek untuk linearitasnya. Selain di akun madrasah, untuk pengecekan linearitas, Bapak Ibu bisa langsung ke akun P3-nya masing-masing. Sebelum aktivasi, di menu aktivasi biasanya ada terkait dengan linearitasnya. Jika dirasa Bapak Ibu nantinya sudah lengkap, isiannya sudah benar, termasuk tadi masalah linearitas dan sebagainya. Terakhir, nantinya Bapak Ibu bisa melakukan keaktifan kolektif di bagian di sini. Pastikan untuk syarat-syaratnya terkait dengan keaktifasi secara kolektif sudah terpenuhi, seperti jadwal mengajar guru, jadwal kelasnya, baru nanti bisa diajukan untuk aktivasinya. Selanjutnya, kabupaten kota akan melakukan verifikasi dan persetujuan terkait dengan keaktifan kolektif. Jika sudah diaktifkan secara kolektif untuk madrasahnya, berikutnya P3 masing-masing bisa melakukan aktivasi di akun P3-nya masing-masing. Setelah P3 melakukan aktivasi di akun P3-nya masing-masing, bisa lanjut ke tahapan berikutnya terkait masalah ajuan SKMT dan SKBK. Untuk detailnya, nanti insya Allah akan kami sampaikan untuk terkait SKMT dan SKBK. Untuk sementara, alur singkatnya sampai di sini terlebih dahulu. Kurang lebihnya seperti itu Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahannya. Silakan dicoba, nantinya dilihat aplikasi image P3-nya masing-masing. Inti dari segala inti kita sudah ucapkan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.